Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Mekarmukti. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat SDN 1 Mekarmukti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka denominasi penyebaran budaya positif di sekolah SDN 1 Mekarmukti. Tak lupa salawat dan salam kita limpahkan kepada panutan alam habibana wa nabiyana Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi-tabinya. Mudah-mudahan di akhir zaman kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, mohon maaf pada kesempatan ini saya berdiri di depan Bapak Ibu hebat semuanya bukan untuk mengajari, tapi di sini saya akan mempresentasikan budaya positif. Sebelum kepada materi, marilah kita dengarkan lagu yang satu ini. Selamat datang pada para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi
mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercipta. Bapak, Ibu guru hebat, di sini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Pertanyaan nomor 1, boleh di catatan Bapak Ibu boleh dicatat jawabannya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju atau tidak? Boleh dicatat, nanti kita bahas. Pertanyaan nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Pertanyaan nomor 3, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju atau tidak? Itu adalah pertanyaan pemantik. Boleh dicatat, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, pada kali ini kita akan membahas konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa maksud dari pembelajaran yang terdiferensiasi? Yaitu pembelajaran, kalau dulu pembelajaran berfokus pada guru, tapi sekarang pembelajaran berfokus pada siswa, sehingga yang diusahakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pendidikannya, Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional, bahwa guru adalah sebagai among. Guru menuntun peserta didik belajar sesuai dengan zaman, belajar sesuai dengan tuntunan zaman. Jadi guru di sini hanya sebagai motivator atau guru hanya sebagai fasilitator. Guru hanya memotivasi kepada peserta didik, sehingga peserta didik yang lebih dominan dalam proses pembelajaran. Jadi guru hanya sebagai motivator maupun sebagai fasilitator. Selanjutnya, sini ada perubahan paradigma. Boleh Bapak dengan perpasangan, di situ ada A dan B. Anda dan teman Anda. Di situ sudah ada kertas, berilah di paling kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buat ke atas buah kepala. Boleh Ibu coba kertas, kemudian dikepalkan. Nah, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Sedangkan D bisa menuju, mengancam, menghardik,
merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Boleh dicoba? Apa yang akan terjadi? Nah, apakah Anda atau boleh membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Nah, dari yang sudah dipraktikkan, berarti yang dapat mengontrol yaitu bukan orang lain, tapi diri Anda sendiri. Meskipun ada sogokan atau ada hardikan, ada suapan, ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, hal yang mendorong saya untuk tetap bertahan kepala tangan saya adalah keinginan untuk memiliki sesuatu yang sangat berharga dan saya. Saya merasa bahwa benda tersebut sangat penting bagi saya, dan saya tidak ingin kehilangan. Pemegang kontrol adalah diri kita. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini juga berlaku. Kita memiliki kontrol atas apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan. Kita dapat memilih untuk fokus pada hal-hal positif atau negatif. Kita dapat memilih untuk bersikap positif atau negatif. Kita dapat memilih untuk bertindak dengan cara yang baik atau buruk. Contoh, ketika ada salah satu siswa yang terlambat datang ke sekolah, apa yang kita akan lakukan? Apakah menghukumnya? Apakah dengan diberi konsesi atau restitusi? Apakah si anak kalau diberi hukuman karena datang terlambat ke sekolah, si anak disuruh mengambil kertas-kertas dan berserakan di halaman sekolah, atau si anak disuruh membersihkan WC, atau si anak disuruh mengelilingi di halaman sekolah di lapangan? Nah, itu adalah proses kontrol kita sebagai orang dewasa yang mempunyai kekuasaan. Kita sebagai guru atau orang tua yang mempunyai kekuasaan kepada yang lemah. Itu anak adalah di bawah kita. Selanjutnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma 10 kepada pendekatan teori kontrol? Seperti dalam prinsip Second Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan tindakan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu ada stimulus respon, realita, kebutuhan,
sama. Padahal teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kehidupan anak dengan kita pasti berbeda. Mindset kita dengan anak pasti berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Padahal tidak kontrol, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Padahal pandangan anak kita berbeda. Apakah kita harus memasuki pemahaman kita, pandangan kita kepada peserta didik atau anak? Seharusnya kita sebagai peserta didik harus masuk kepada mindset atau pemikiran atau pandangan anak. Itu bisa sinkron. Stimulus respon, perilaku buruk lihat sebagai suatu kesalahan. Padahal tidak kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, ketika anak terlambat ke sekolah. Kenapa anak bisa terlambat ke sekolah? Apakah si anak tersebut malamnya main gadget terlalu malam sehingga bangun kesiangan sehingga terlambat ke sekolah? Atau ketika anak berangkat ke sekolah di tengah jalan, kalau naik sepeda motor atau sepeda bannya kempes sehingga datang ke sekolah? Atau orang tua yang mengantar si anak, ada beberapa anak yang diantarkan sehingga yang salah satu anak tersebut datangnya bisa terlambat. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Itu adalah respon. Sedangkan tidak kontrol, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Itu yaitu bertentangan. Jadi yang dapat mengontrol adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal tidak kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, padahal tidak kontrol. Kolaborasi dan konsensus dapat menciptakan hal-hal yang baru. Ketika kita membujuk atau merayu dengan paksaan kepada hal sehingga bisa menimbulkan gagal, karena si anak akan merasa takut, si anak bisa dendam. Tetapi dengan kolaborasi, dengan diskusi, dengan dialog, bisa menciptakan si anak bisa merasa nyaman. Model berpikir menang kalah, padahal tidak kontrol, model berpikir menang. Nah, ketika kita berdialog, berdiskusi, si anak akan merasa nyaman. Sebenarnya ada nilai-nilai kebajikan yang dipesan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diana tahun 1998, apa nilai kebaikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila?
yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong atau kreatif. Nah, ketika itu anak beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum belajar, kita anak membacakan doa dulu atau melaksanakan sholat dulu, sehingga anak bisa mandiri tanpa ketergantungan kepada orang lain. Bernalar kritis, si anak mempunyai pikiran-pikiran yang lebih luas. Berkebinekaan global, si anak saling menghormati, saling menghargai dengan teman-temannya yang lain. Contoh dalam berdiskusi di dalam kelas. Bergotong royong, si anak mau bekerja sama. Ketika ada sampah yang berserakan, sama-sama bisa diambil, bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Nah, disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaksukaan. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi, motivasi anak bukan datangnya dari kita sebagai pendidik. Jadi harus ada dari dalam diri siswa itu sendiri. Karena kalau kita bujuk, kalau kita rayu, apalagi dengan ancaman, si anak tidak akan merasa nyaman, bahkan akan menimbulkan dendam. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungguhan, ancaman maupun ancaman maupun hukuman. Bapak Ibu guru masih semangat? Ngantuk ya? Kita iya dulu sama-sama. SDN 1 Mekar Mukti Jaya. Sekali lagi, SDN Mekar Mukti 1 Jaya. Nah, sebelum itu kita breaking dulu supaya tidak ngantuk. Kita saling berpasangan dengan ibu-ibu. Contohnya bapak dan ibu guru, ketika kalau ada pertandingan bisa switch. Contoh yang satu bisa satu, yang lainnya bisa angka 2. Dikalikan, contoh ibu Alis bersama ibu KS. Kita switch. Setelah switch, duluan siapa yang duluan menjawab dari hasil switch tersebut. Dikalikan. Contoh ini 1, ini 4. 1 kali 4, 4. Coba disentuh, coba. Siap. Supaya tidak ngantuk. Siapa? Ya. Ya. Kalau ini 1, contoh ini 4. Dikalikan 1 kali 4, 4. Siapa yang dulu menjawab, ibu atau ibu KS? Pak duluan yang paling menjawab. Ya, Sar. Ya. Ya, sudah ibu. Ya. Ya, lanjut. Sekarang kebutuhan dasar manusia, yaitu di sini bertahan hidup, kasih sayang dan rasa, kemudian diterima, ada penguasaan, kemudian kebebasan,
kemudian kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Si anak ada di sekolah kita perlu kasih sayang, karena si anak mempunyai perasaan kasih sayang. Kita sebagai orang tua kedua di sekolah kita dari jam 7 sampai pulang sekolah, kita anak didik kita adalah sebagai orang tua kedua. Kemudian diterima. Nah, si anak merasa diterima apabila ada pendapat dari anak tersebut, kita hargai. Selanjutnya, kebutuhan manusia itu bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kita sebagai orang tua kedua di sekolah, ketika kita memasukkan data yang ada di daftar kelas di sekolah, di kelas masing-masing, nah di situ sudah ada kesehatan anak-anak. Dari 30 siswa tersebut, si anak mungkin bapak ibu tahu, si anak mungkin ada yang mempunyai penyakit apa atau kesehatannya seperti apa, kita harus tahu. Sehingga dalam mengembangkan potensi anak, kita dapat tahu. Jadi dalam mengembangkan potensi anak, kan anak mempunyai potensi yang berbeda, minat yang berbeda, bakat juga yang berbeda. Kalau melihat kesehatannya terganggu, akan berpengaruh kepada anak tersebut, baik dari intelijensinya, bakatnya, minatnya maupun potensi. Sekarang itu rumah. Di dalam rumah kita bisa berkolaborasi dengan orang tua. Nah di situ kita di dalam buku ada visitku. Nah kita bisa mengadakan kunjungan kepada orang tua apabila status sosial orang tua si anak tersebut kita jadi tahu. Kemudian dalam makanan setelah kita melakukan kunjungan pasti akan berpengaruh terhadap kondisi sosial si anak tersebut. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, si anak ketika kita dalam berdiskusi di kelas dan proses kegiatan belajar mengajar dengan koneksi sosial, anak akan merasa diterima, akan merasa diterima dan kasih sayang ketika ada suatu kelompok dari gagasan anak tersebut bisa diterima, gagasan tersebut diterima karena saling menghargai atas pendapatnya. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, ketika si anak mengajukan pendapat, si anak tersebut akan merasa dihargai karena telah didengarkan oleh kita. Selanjutnya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah
Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas merupakan upaya-upaya sebagai tahapan proses untuk membangun budaya positif di sekolah. Proses yang dibutuhkan tidaklah singkat. Semua harus dengan upaya dan perjuangan yang maksimal. Proses ini pun memerlukan dukungan dari semua warga sekolah dan semua pemangku kepentingan. Motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, ketika motivasi dalam diri murid masih terikat dengan ribut atau konsumen, namun beberapa murid pun sudah memiliki kesadaran ini bahwa disiplin positif sangat berperan penting dalam proses kegiatan pembelajaran. Kesadaran diri murid akan pentingnya disiplin positif harus ditingkatkan dan diterapkan mulai dari kebiasaan dalam keseharian mereka. Terus tumbuhkan kesadaran diri akan pentingnya hal tersebut, bahwa kita justru membutuhkan semua nilai-nilai kebajikan diawali dengan disiplin positif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Maka setelah menjadi kebiasaan, murid pun akan terbiasa dengan budaya dalam diri mereka. Berikan murid kesempatan dan kebebasan menentukan apa yang harus mereka sepakati dan apa konsekuensinya jika mereka melaksanakan dan tidak melaksanakan. Jika kesepakatan kelas sudah terbentuk, sudah disepakati, maka mereka yang memutuskan sendiri. Dengan demikian kita sudah membuat strategi. Murid yang membuat kesepakatan dan murid yang melaksanakan, dan mereka sadari bahwa itu adalah hal yang harus mereka lakukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Ini adalah motivasi internal. Itu tujuan sendiri yang kita kembangkan. Yang motivasi internal ada dari si anak itu sendiri, karena apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya, merdeka menurut di hadapan dewasa. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, merdeka di sini artinya independen, bukan tunduk, percaya pada kekuasaan diri. Cakap buat diri sendiri, yakin pada diri sendiri, mengatur diri sendiri. Dan sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Jaga Dewantara, ketika dulu Indonesia dijajah oleh Belanda yang selama 30 tahun, kemudian oleh Jepang, kita tidak bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, karena kita terbelenggu atas penjajahan. Nah, setelah Indonesia merdeka, kita yakin pada diri sendiri, kita bisa mengatur pada diri sendiri, kita mempunyai kekuasaan
bisa membuat GBHM atau garis besar halus negara. Begitu juga pada apabila anak mempunyai independen atau merdeka, bisa melakukan hal apa yang dilakukan. Tapi merdeka di sini bukan bebas yang sebebas-bebasnya, tapi bebas sesuai dengan aturan. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, kalau penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau memuji seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memuji. Jawabannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dari pemberian penghargaan menurut Al-Inqor tahun 1993 dari hukuman atau penghargaan akan berpengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Penghargaan termasuk menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi. Maksud di sini, ketika kita dalam proses pembelajaran, ketika si anak dalam pelajaran matematika, siapa yang beres duluan, yang Bapak akan yang mendapatkan nilai yang terbaik, Bapak akan beri hadiah. Contohnya akan beri hadiah permen atau penghapus. Itu adalah contoh bentuk penghargaan. Sehingga anak akan melakukan, tapi ketika itu anak akan senang mengerjakan sesuatu. Tetapi penghargaan tersebut, si anak, saya ini penghapus sudah punya. Permen buat apa permen? Saya tiap hari juga jadi permen. Nah, itu penghargaan yang akan menurunkan kualitas. Penghargaan bisa mematikan kreativitas. Penghargaan juga bisa mengurangi motivasi intrinsik pada anak. Apakah penghargaan boleh diberikan kepada anak? Boleh. Penghargaan juga boleh diberikan kepada anak. Contohnya ketika kita membimbing atau melatih si anak tersebut. Anak dilatih sesuai dengan bakat dan minatnya anak tersebut. Karena ada proses, ada jangka waktu tertentu. Sehingga contoh yang kemarin kita lakukan, si anak sudah mencapai juara di tingkat kabupaten. Nah, itu ada proses sehingga anak tersebut mendapatkan penghargaan seperti dari piala, juga anak mendapatkan sertifikat. Yang tidak boleh itu penghargaan dari awal. Contohnya dari tadi, siapa yang dulu mengerjakan duluan dan mendapatkan nilai yang lebih baik. Nah, itu yang tidak boleh, sehingga motivasi tersebut akan mematikan kreativitas anak. Suatu ketika seorang siswa yang pintar berkarya dan guru memberikan apresiasi dan memujinya di depan banyak orang. Ternyata teman-teman lainnya merasa iri dan tidak menyukai si guru itu. Lebih lagi jika sekolah menurut sistem ranking. Anak yang memiliki ranking bawah merasa paling rendah, merasa dihukum dan tidak menghargai posisi seseorang. Hanya menilai kepintaran siswa berdasarkan hasil ujian. Padahal setiap anak pasti memiliki posisi atau kompetensi yang beda. Tinggal pintar tidak melanjutkan seorang guru mampu menentukan dan mengembangkan sesuai dengan filosofi pikiran dan jadwal bahwa setiap anak ada hal yang beda. Jadi alhamdulillah di sekolah kita, di dalam kelompok kita sekarang tidak ada sistem kita. Itu adalah sebetulnya ada proses atau jangka waktu tertentu dalam kegiatan proses pembelajaran. Di akhir kelas
si anak ada juara 1, juara 3, juara 2, juara 3. Itu karena sudah melalui proses karena jangka waktu dan 1 tahun, sehingga anak mempunyai motivasi intrinsik tersebut. Kita bisa memberikan penghargaan karena ada proses atau jangka waktu, sehingga si anak tidak merasa iri dan menyukai hasil proses. Selanjutnya ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, berikan saya diungkapkan bahwa tadi karena ada proses, si anak konsisten dalam proses berlatih, kita ada pengakuan, ada penghargaan kepada si anak. Terima kasih Anda sudah berlatih dengan dia. Terima kasih Anda sudah sungguh-sungguh belajar dengan dia. Nah, sehingga anak tersebut ketika kita diberi penghargaan, ketika diberi pengakuan, si anak akan merasa bangga, akan merasa bahagia karena ada pengakuan dan kita bisa khusus fokus secara pribadi dan secara konsisten dan melalui proses. Kemudian setelah pengakuan, apresiasi kebajikan. Jadi ada membuka nilai kebajikan maupun situasi. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya apa? Rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat melalui baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai nilai kebajikannya itu adalah kepedulian. Situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di kelas. Kemudian terima kasih untuk sini rasa tanggung jawabmu. Situasi itu pada saat kamu memungut kertas-kertas dari masyarakat di lantai. Selanjutnya, nah sini ada boleh Bapak dicatat di dalam buku. Nanti kita sama-sama diskusi. Sini ada guru. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Boleh dicatat. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat waktu cukup ketika siswa Anda yang terlambat datang ke sekolah. Karena terlambat datang ke sekolah. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Boleh dulu kita diskusikan bersama-sama. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apakah hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, lari ke lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran menyoba. Sudah Ibu ditulis jawabannya? Ya, sudah. Kita sama-sama bahas. Apakah jawaban Ibu sama dengan yang depan? Nah, ini mencatat sesuai di dalam kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah termasuknya hukuman. Lari ke lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Itu termasuk apa? Ya, itu Bapak. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 12 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada
hukuman. Selanjutnya, lari terlihat pada pasien 2 kali karena selama 10 menit untuk pelajaran BJOK. Itu adalah sekarang ini dalam proses kegiatan pelajaran BJOK, pelajaran olahraga. Itu termasuk ketika dilakukan pada kegiatan olahraga. Itu termasuk konsentrasi. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsentrasi. Hukum suatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu adalah hukuman. Kalau konsentrasi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, baik sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Paksaan itu adalah termasuk hukuman. Konsekuensi stimulus dan gerakan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu adalah perbedaan konsekuensi dan hukuman. Sekarang menghargai menilai kebajikan diri sendiri. Murid diperlakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi diri sendiri. Jadi motivasi yang ada pada diri anak itu sendiri. Selanjutnya, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan selanjutnya nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan dia yang diinginkan. Nah, di sini ada konsep dengan integritas rendah, juga ada konsep dengan identitas sukses. Ada hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman menyakitkan, penghargaan tidak efektif, konsekuensi penguatan jangka, kalau restitusi murid bertanggung jawab. Hukuman anak merasa tidak nyaman, penghargaan akan merusak hubungan, konsekuensi jangka waktu pendek, sedangkan restitusi untuk perilakunya besar. Murid takut, itu adalah bentuk hukuman. Selanjutnya penghargaan sifat iri, karena si anak hanya anak itu sendiri yang mendapatkan penghargaan sehingga anak yang lainnya tidak merasa dihargai sehingga ada sifat iri. Kemudian konsekuensi perlu monitoring, restitusi fokus pada pemecahan masalah. Hukuman memaksa, sedangkan penghargaan mematikan. Konsekuensi stimulus respon, restitusi murid menghormati. Kemudian kesalahan, menghukum dengan sistem korrektif itu adalah merupakan penghargaan. Sedangkan konsekuensi murid menghormati peraturan. Kemudian restitusi teori kontrol diri. Murid jadi rendah diri itu adalah hukuman. Sedangkan penghargaan merampas hak menghargai diri sendiri. Sedangkan konsekuensi ketika waktu untuk memenuhi kesalahan dan restitusi teori kontrol dirinya adalah ini yang lebih baik ketika ada suatu permasalahan kepada peserta didik, yaitu dengan restitusi. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sama pemantau. Yang kelima
yang menggunakan hukuman fisik maupun verbal untuk mengendalikan guru. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Guru yang bersuara lembut tetapi menyalahkan atau mengancam murid untuk membuat mereka merasa bersalah. Ketiga, emas atau guru yang tidak menyakiti murid tetapi berusaha mengontrol mereka melalui pendekatan persuasif. Yang keempat adalah pemantau, guru yang mengawasi murid dan memberikan kembali atau saran. Selanjutnya, manajer, guru yang memberdayakan murid untuk bertanggung jawab atas perilaku dan pembelajaran mereka sendiri. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Pengukur itu adanya patuhi aturan, pembuat rasa bersalah. Teman, ayolah. Kemudian memantau, kamu sudah belajar, apakah kamu tahu kesalahan? Ini adalah contoh 5 penerapan 5 posisi kontrol. Hukum pembatas bersalah, teman, pemantau, manajer. Kemudian posisi penghukum. Nah, sini contoh itu ada beliau sebagai selanjutnya masih ada video. Nah, ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Masih ada video lagi, yaitu ini sebagai posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini, Nan? Terlambat lagi.
ini dan akan diingatkan bahwa kakak dan ibu dan Arem ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Arem agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Arem, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, yang video yang terakhir itu Naren dengan si ibu guru tersebut menyebabkan adanya kira-kira kelas. Mengapa dengan kira-kira kelas tidak peraturan kelas? Nah, mengapa tidak memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, bagaimana penggunaan kira-kira kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Berupa pernyataan global dibuat dalam bentuk positif, sedikit agak mudah diingat. Itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Semua warga sekolah atau semua kelas dilibatkan. Nah, kegiatan kelas ini guru bersama siswa membuat keyakinan, berdiskusi tentang peraturan, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan, kemudian bisa menempelkan keyakinan di dalam kelas. Kemudian keyakinan kelas dan kelas 5 dan satu berarti satu disiplin, kemudian saling menghormati, saling menghargai, saling membantu dan bekerja sama, dan selalu menerima gerakan lingkungan. Selanjutnya konsep disiplin dalam pendekatan restitusi, sebuah cara menambah distribusi pada diri. Pengertian restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sudah menjelaskan kembali. Ciri-ciri restitusi itu bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan ketindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini adalah tiga resolusi, yaitu validasi tindakan salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini identitas atau hukuman. Sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Identitas positif konsekuensi restitusi. Sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Menguatkan murid tidak dalam jangka waktu panjang. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ini adalah salah satu seorang siswa yang mengikuti datang tidak setelah pelajaran, sehingga pelajaran yang berbeda. Sudah, Bapak melihat beberapa hari ke belakang, kamu sering tidak masuk setelah jam istirahat. Iya, Pak. Menurut kata kamu, sudah berapa kali kamu tidak masuk setelah jam istirahat? Sudah 5 kali, Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Pak. Baik, sudah. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar
dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaiki. Apakah kamu setuju? Setuju, Pak. Subhan, mari kita cari solusinya bersama Bapak. Iya, Pak. Subhan, sering tidak masuk lagi setelah jam istirahat, pasti ada alasannya. Kenapa sih Subhan sering tidak masuk setelah jam istirahat? Karena saya sering asyikan bermain layang-layang, Pak. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak. Kalau tidak masuk lagi ke kelas setelah jam istirahat, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Disiplin, Pak. Menurut kamu, disiplin itu penting atau tidak? Penting, Pak, karena saya tidak akan ketinggalan pelajaran dan bisa lebih menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting, ya, dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian kepada orang lain. Iya, Pak, saya menyesal sering tidak masuk lagi setelah jam istirahat. Saya mohon maaf karena tidak masuk kelas lagi setelah jam istirahat. Iya, Subhan. Sikap yang baik dengan cara kamu meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak melakukan hal tersebut? Saya tidak akan lagi main layang-layang, Pak, saat jam istirahat agar tidak lagi ketinggalan pelajaran. Baik, Subhan. Kamu telah menemukan solusinya. Dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tuamu agar tidak lagi lolos setelah jam istirahat. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Subhan, kelas 5 SD di SDN 1 Mekar Mukti. Terima kasih Bapak Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan bermain layang-layang lagi saat jam istirahat supaya tidak ketinggalan pelajaran. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak Diri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak tadi mengenai budaya positif dan segitiga institusi, mungkin ada pertanyaan dari saya dan ini banyak terjadi di setiap sekolah dan itu biasanya adalah anak didik kita yang selalu melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, jadi fase tumbuh kembang untuk anak itu kan tidak selalu diam atau berbeda-beda. Nah, dalam situasi sekolah ada salah satu anak yang selalu mencoret-coret sarana dan prasarana baik di tembok, meja, kemudian sehingga tidak elok untuk dipandang atau dilihat, sehingga si anak tersebut bisa mempengaruhi atau menjadi virus di kelasnya. Apakah harus direstitusi? Kalau keseringan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh anak tersebut, apakah harus ada hukuman yang dilaksanakan kepada anak didik kita atau siswa tersebut? Mohon jawabannya dari Bapak dari pertanyaan saya tersebut.
Baik, terima kasih Pak Yudi, pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi pertanyaannya itu ketika ada salah seorang anak itu sebagai pemimpin yang berapa tersebut, sehingga dia suka menculat-culat di atas meja, sehingga kelihatannya meja tersebut tidak sama. Nah, kita sebagai guru, apakah secara tersebut perlu diberi hukuman atau diberi restitusi? Nah, kita sesungguhnya sebagai guru tidak putus asa untuk menyebarkan kebaikan supaya si anak tersebut berlaku lebih baik. Tidak, kita sebagai guru tidak bosan-bosan untuk memberikan restitusi kepada tidak boleh juga. Sebagaimana Nabi dalam buku berkaitan dengan agama. Contoh, ketika itu Nabi menyebarkan ketauhidan sehingga anaknya tidak beriman kepada apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi itu selama 900 tahun menyebarkan ketauhidan, sedangkan anaknya juga tidak mau masuk kepada ajaran tersebut. Jadi Nabi itu tidak bosan-bosan untuk menyampaikan ketauhidan. Begitu juga kita tidak boleh merasa bosan apa yang kita berikan petuah-petuah atau restitusi kepada. Selain Nabi juga ketika itu Nabi itu istrinya yang selalu membangkang apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi itu juga istrinya tidak mau beriman. Padahal Nabi itu tidak bosan-bosan untuk memberikan tuah-tuah atau ajaran-ajaran yang diberikan kepada umatnya atau orang ini. Begitu juga kita anak adalah hal yang unik. Ketika anak diberi kasih sayang, ketika anak kita diajak teman kepada teman, diajak berdiskusi dengan kita, insya Allah anak juga itu adalah manusia. Lambat laun meskipun sekeras-kerasnya anak pasti ada di dalam hatinya ada istilahnya kalau bahasa Jermannya itu ada lain. Mungkin itu jawaban saya dulu. Terima kasih. Itulah Bapak Ibu saudara semuanya, solusi dalam bagaimana saya sendiri supaya secara tersebut bisa nyaman dan tidak ada masalah. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah materi kita di buku sudah selesai. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak kekurangannya. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Dan di akhir kita sama-sama berdoa dan majulah pendidikan di